Karena mereka akan kembali kepada kitab-kitab Biharul Anwar dan yang lainnya, yang mana semuanya kebanyakan tanpa sanad, atau jika ada sanad dipaksakan hanya bertumpu kepada Abu Abdillah Zainal Abidin sudah. Dan uslub al-khamis, metode mereka yang kelima, ittiba'ul hawa. Kesimpulan dari mereka yang empat tadi, intinya mereka mendahulukan hawa nafsu mereka. Maka barakallahu fikum, jika antum melihat kepada empat perkara yang tadi kita sebutkan, barakallahu fikum, bagaimana mereka lari dari kebenaran dalam jidal dengan kita, dalam munaqashah dengan kita, maka semuanya dikarenakan mereka sahibu hawa. Maka berapa dari kaum mubtadi'ah masuk kepada 4 poin di atas dikarenakan mereka mengikuti hawa nafsu. Padahal didatangkan kepada mereka pendalilan yang terang benderang bagaikan siang yang terang benderang, ada matahari tidak terhalang oleh kabut, dan di siang bolong jam 2 di terik-teriknya matahari, sudah jelas itu adalah syams. Maka mereka mengatakan qamar, mereka mengatakan ini rembulan, padahal sudah jelas matahari tidak ada mendung dan terlihat dengan jelas, akan tetap mengatakan itu rembulan. Maka mereka akan terus menafikan, karena apa? Yang berbicara adalah hawa nafsunya. Dan akhirnya mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Seperti Allah sebutkan di Al-Quran, afara'aita manittakhadha ilahahu hawah. Maka tidaklah mereka itu mengambil hawa nafsu sebagai ilah-ilah mereka. Maka inilah 5 perkara bagaimana uslub kelompok ahlul bid'ah dalam berbagai masalah, bukan masalah melihat Allah saja, tapi permasalahan akidah yang lainnya. Mereka akan kembali kepada 4 perkara dikarenakan landasan ittiba'ul hawa dari perkara yang 5 tadi. Maka oleh sebab itu kita meminta kepada Allah agar kita ini diistiqomahkan kepada ilmu yang Allah berikan kepada kita dan mengamalkannya, karena Allah Jalla wa'ala Dia yang akan menetapkan istiqomah di dalam hati kita. Seperti Allah berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, dan kami yang membolak-balikkan hati-hati mereka dan penglihatan-penglihatan mereka. Maka Allah yang merubah pandangan, persepsi. Kalau kita lihat bagaimana kelompok ahlul bid'ah menjauhi dalil, maka itu karena Allah yang telah mengatakan wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, karena kami yang membalik-balikkan hati-hati mereka dan juga pandangan-pandangan mereka. Maka oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar selalu diistiqomahkan dari apa yang ada pada kita dari ilmu yang hak, dan agar dimudahkan bagi kita terus untuk menuntut ilmu agar kita mengetahui mana yang hak dan yang batil. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal quluba baina asbu'ain min asabi'illah min asabi'ir rahman yuqallibuha ma syaa. Yang maknanya bahwa sungguhnya hati ini di antara jari jemari Allah. Allah dengan mudah membolak-balikan hati-hati manusia.
Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dan Imam Ibnu Abi Syaibah, semuanya dari jalan Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Sufyan an Anas ibni Malik. Maka sanad ini semua rijalnya thiqat kecuali ada Al-A'mash dan dia adalah Sulaiman ibnu Mihran mudallis dan meriwayatkan di sini dengan an-anah. Maka di dalam sanad tadi ada an-anatul mudallisin anil A'mash an Abi Sufyan an Anas ibni Malik. Namun hadis ini telah datang riwayat yang lain dari Ummu Salamah di antaranya dengan lafaz yang sama dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dan Imam Ibnu Abi Syaibah juga dari jalan Syahr ibnu Hausyab dari Ummi Salamah. Maka di sini sanadnya pun dhaif karena Syahr ibnu Hausyab sayyi'ul hifdz, hafalannya rusak. Dan tetap meskipun dhaif di jalan yang kedua ada lagi jalan yang lain dari sahabat yang lain dari Aisyah. Maka hadis Aisyah dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Abi Syaibah, semuanya dari jalan Ibnu Zaid an Ummi Muhammad an Aisyah. Dan di sini sanadnya pun dhaif karena Ali ibni Zaid adalah Ibnu Jad'an, hafalannya rusak. Dan dari jalan Aisyah pun masih ada jalan yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Al-Mu'alla ibnu Ziyad dan Hisham dan Yunus, semuanya dari Al-Hasan Al-Basri dari Aisyah. Dan sanad ini pun terputus munqati' karena Al-Hasan Al-Basri mudallis dan tidak pernah mendengar dari Aisyah. Maka ini dari 3 jalan, dari Aisyah, dari Ummu Salamah dan dari Anas, semuanya dhaif. Dan mempunyai jalan satu lagi juga dari Nawas ibni Sam'an yang mana dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i dari jalan Bisr ibni Abdillah Al-Hadrami mendengar dari Abi Idris Al-Khawlani mendengar dari Nawas ibni Sam'an. Maka hadis ini dengan lafaz yang sama dan sanadnya di sini sahih. Maka hadis ini sahih dari 4 jalan, dari jalan Nawas ibnu Sam'an, dari Aisyah, dari Ummi Salamah dan dari Anas. Maka yang paling kuat hadis Nawas ibnu Sam'an yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innal quluba baina asbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha ma syaa, bahwa hati-hati kita ini di antara jari-jari Allah Jalla wa'ala, maka Allah dengan mudah membolak-balikannya. Dan itulah kenyataan. Bisa jadi seseorang dalam keadaan kafir musyrik, kemudian dalam beberapa waktu masuk Islam, dalam beberapa waktu iltizam belajar Al-Quran dan Sunnah dan melaksanakan sunnah-sunnah dan terus menuntut ilmu, jadilah dia alim ulama kemudian meninggal dengan ilmunya. Dan di sana ada orang yang dari kecil menuntut ilmu dan muslim, kemudian mulai menjauhi dari perkara-perkara ketaatan kepada Allah dan menjauhi dari ilmu, maka akhirnya bisa jadi dia dalam keadaan kesesatan. Maka inilah yang disebutkan oleh Allah, innal quluba baina asbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha ma syaa, bahwa jiwa-jiwa kita, hati-hati kita ada di jari-jari Allah dan Allah membolak-balikannya kapan dia mau. Maka kita tidak kaget dari skup saja ahli sunnah sendiri. Betapa kita lihat dulu belajar bersama para ulama. Kemudian di saat pulang, namanya juga pulang
menuntut ilmu bersama ulama kibar di Yaman, murid-murid Syekh Mukbil. Maka semua berbagai kelompok menginginkan orang ini. Dari kelompok yang melempem, dari kelompok yang tidak mempunyai manhaj yang hak, memburu orang-orang yang datang dari Yaman ini. Diberikan kemegahan-kemegahan dunia, diberikan gaji yang besar, dinikahkan dari kelompok mereka. Maka akhirnya yang tadinya belajar dengan para ulama ahli sunnah yang tegar kepada sunnah jadi melempem karena mendapat gaji dari mereka. Sudah tidak usah dibahas lagi tagyirul mungkar, dan mereka akhirnya masuk kepada sistem mereka. Dan mereka mengetahui, orang yang datang dari Yaman ini mengetahui bahwa dia tidak akan mampu merubah sistem, namun kebutuhan sudah diberikan gaji yang tinggi, menjadi mudir, namun mudir like a puppet, master of puppet. Dia menjadi pemimpin boneka yang dikontrol dan diatur dari belakang. Maka meskipun dia berteriak-teriak tentang menghidupkan sunnah dan sebagainya, namun kehidupannya dikontrol untuk mengikuti hizb tertentu, untuk mengikuti kelompok tertentu. Maka inilah dari tanda-tanda bagaimana Allah Jalla wa'ala membolak-balikkan hati karena tujuan dunia, karena tujuan ingin bisa makan dan minum. Maka akhirnya banyak dari murid-murid Syekh Mukbil yang tadinya mengatakan, aku kalau pulang akan mengampak televisi di rumah. Setelah pulang bergabung dengan kelompok roja dan sebagainya, sekarang punya relay televisi sendiri. Dan ma'hadnya bergabung dengan orang-orang roja. Maka kok bisa terjadi seperti ini? Tadi masuk kepada hadis innal quluba baina asbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha ma syaa. Maka saya nasihatkan para santri-santri di sini yang nanti kelak menuntut ilmu ke luar negeri, langsunglah bergabung dengan kami. Pulang ke sini, tidak usah nanti ditarik ulur dengan kelompok-kelompok hizbiyah yang lain, yang nanti akan kalian itu dipromosikan oleh mereka. Muridnya bla bla bla, gelarnya panjang dan lama seperti itu. Dipromosikan dahulu dan dia pulang ke Indonesia di masa liburannya atau dan sebagainya sudah tersohor. Maka seakan-akan tinggal menunggu gelar magisternya, S2-nya ataupun gelar doktornya, semua orang sudah menunggu kamu dan sudah siap untuk diorbitkan. Akhirnya apa yang kalian pelajari tentang sunnah dan mukhalafah dengan kelompok ahlul bid'ah itu semuanya la yanfa', karena kamu akan masuk kepada sistem yang mana sistem itu sudah terkontrol. Meskipun kamu menjadi pembina pondok dan kamu menjadi dai kondang, namun semuanya telah dikontrol bagaikan master of puppet, bagaikan raja boneka, diatur. Pembina pondok salafiyah ngakunya, tetapi diatur. Akhirnya menjadi hizbiyah. Iya dan billah. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah menjaga dari hati-hati kita, agar hati-hati kita tidak menjadi sesat. Dan itulah yang menjadi penyebab di antara kita ahli sunnah, maka mendengar hari demi hari si fulan dengan kelompok demikian, si fulan dengan kelompok demikian, padahal kita belajar dengan mata air yang satu, dengan guru besar ahli sunnah yang satu. Kok sekarang bisa bermadhab seperti yang lain? Itulah karena hidayah ada di tangan Allah dan hati seseorang
tergantung kepada Allah yang membolak-balikannya. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.